Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Tiorsri, NIM 17040342. Di sini akan menjelaskan tentang studi analisis kelayakan. Jadi, ini adalah part-part yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kegunaan studi kelayakan, yang kedua adalah perbedaan studi kelayakan bisnis dan proyek, yang ketiga macam studi kelayakan dan manfaatnya, dan yang keempat adalah aspek-aspek studi kelayakan. Kegunaan studi kelayakan. Jadi studi kelayakan ini sangat penting sekali diperlukan untuk sebelum mengambil keputusan dari suatu rencana bisnis. Nah, studi kelayakan ini biasanya dilakukan sebelum suatu usaha itu beroperasi. Dilakukan dengan mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah merupakan model yang digunakan untuk menentukan atau menilai apakah suatu rencana usaha atau proyek layak untuk dilaksanakan. Jadi semacam evaluasi dari rencana-rencana suatu bisnis, suatu usaha, apakah usaha tersebut layak untuk dijalankan. Gitu. Dan yang kedua adalah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu putusan untuk menerima atau menolak suatu rencana usaha yang direncanakan. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan proposal kredit pada bank, kreditor, atau investor. Jadi semacam penunjang untuk kita mencari dana kepada bisnis kita, baik itu bank, kreditor, atau investor, dapat digunakanlah studi kelayakan ini. Terus yang terakhir adalah digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan usaha proyek. Jadi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan, menentukan, dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Nah, yang kedua adalah perbedaan kelayakan bisnis dan kelayakan proyek. Yang pertama adalah studi kelayakan bisnis. Jadi, pengertian adalah merupakan suatu penelitian yang tentang berbagai aspek yang meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasaran, pemasaran, aspek teknis, serta teknologi, hingga aspek manajemen dan keuangannya. Yang semuanya digunakan sebagai penelitian studi kelayakan, dan hasil penelitian tersebut digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisnis ini dapat dikerjakan, ditunda, ataupun dihentikan. Yang kedua adalah studi kelayakan proyek. Merupakan penelitian tentang bisa atau tidak bisanya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Gitu. Kedua studi ini dilakukan sebelum memulai bisnis atau proyek. Digunakan untuk memberikan gambaran apa yang akan terjadi ke depan dan resiko apa yang akan diterima, sehingga kita dapat memutuskan kelanjutan bisnis itu atau proyek itu dengan baik. Terus macam-macam studi kelayakan dan manfaatnya. Jadi studi kelayakan itu ada dua, yang tadi adalah studi kelayakan proyek, dan yang kedua adalah studi kelayakan bisnis. Jadi studi kelayakan proyek ini gunanya untuk penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Yang bisnis digunakan mempelajari secara mendalam suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Nah, aspek-aspek dari studi kelayakan. Yang pertama adalah aspek hukum dan legalitas. Jadi, hukum dan legalitas itu penting dalam memulai suatu bisnis. Jadi, dilakukanlah studi kelayakan untuk yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan suatu perusahaan. Yang kedua adalah aspek ekonomi dan bisnis. Jadi, untuk menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Seperti dari budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat daerah tersebut. Terus yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran itu adalah merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang di pasaran. Yang ketiga adalah aspek manajemen dan keuangan. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Jadi selain aspek pasar dan pemasaran, manajemen dan keuangan juga merupakan aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Oke, dari materi yang saya jelaskan tadi, disimpulkan bahwa studi kelayakan ini sangat penting dalam keilmuan teknik industri. Nah, beberapa ilmu teknik industri yang dipelajari juga dapat menunjang studi kelayakan ini, seperti analisis biaya, manajemen keuangan, manajemen risiko, rekayasa produktivitas, dan maupun sistem keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.